Halo bro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Kalau kita membahas tentang penaklukan terbesar dalam sejarah, Konstantinopel pasti ada di daftar paling atas. Kota yang dulu dianggap mustahil untuk ditaklukkan ini akhirnya jatuh ke tangan seorang pemimpin muda yang cerdas dan juga ambisius yang bernama Sultan Mehmed II. Bayangkan saja, tembok raksasa yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun berhasil dihancurkan oleh strategi militer luar biasa dan persenjataan yang belum pernah ada sebelumnya. Konstantinopel yang dulu jadi benteng terakhir Kekaisaran Bizantium Romawi Timur akhirnya menjadi pusat kekuatan baru Kesultanan Islam Utsmaniyah. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan bagaimana Sultan Mehmed II atau dunia mengenalnya sebagai Muhammad Al-Fatih mempersiapkan pasukan, merancang strategi cerdik, dan menghadapi berbagai rintangan dalam misinya untuk menaklukkan kota yang dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Ini bukan hanya masalah tentang perang. Ini adalah kisah tentang sebuah tekad, visi, dan juga peristiwa yang mengubah sejarah dunia Islam di dunia. Jadi siapkah kalian menyaksikan kisah ini? Jika iya, langsung saja mari kita putar intronya. Awal dari kisah ini dibuka di tahun 627 Masehi di kota Madinah abad ke-7. Sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Di hari itu, beliau mempertanyakan suatu hal kepada baginda Nabi. Dan setelah mendapatkan jawaban, beliau pamit untuk bertemu para sahabat lainnya yang dimana mengatakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Ayub bertanya, "Ya Rasul, kota besar yang berdiri di timur itu, yaitu Konstantinopel, adakah akan bisa dibebaskan oleh umat Islam?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Islam. Pemimpin yang membebaskannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawahnya adalah sebaik-baiknya pasukan." 800 tahun kemudian, tepatnya pada abad ke-15 di tahun 1432 di kota Edirne, ibu kota kesultanan terakhir Islam yaitu Utsmaniyah, yang kalau sekarang sudah menjadi bagian dari Republik Turki modern. Oke, paham ya? Di tahun tersebut, kita diperkenalkan dengan Sultan Murad II, yang kalau orang Eropa menyebutnya sebagai Raja Ottoman. Di hari itu, dia diberi kabar bahwa putra keduanya telah lahir dengan sehat. Dan sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada baginda Rasulullah, beliau memberi nama anaknya itu dengan nama Mehmed. Dan untuk selanjutnya, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan takdirnya. 19 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1451, di Saruhan, sebuah kota sekaligus sebagian pos pelatihan militer yang dimiliki oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman. Intinya sama ya, kalau orang Eropa menyebutnya Ottoman, kalau orang Muslim kebanyakan menyebutnya sebagai Utsmaniyah. Jadi nanti harapan saya teman-teman tidak bingung, ini hanya masalah cara menyebutkannya saja. Karena mungkin nanti di saat saya cerita, bisa aja nanti saya nyebutnya Ottoman atau bisa juga nanti saya nyebutnya Utsmaniyah. Oke, paham ya? Intinya sama. Oke, lanjut. Di sana kita diperlihatkan Pangeran Mehmed sudah tumbuh menjadi pemuda yang sangar, yang dimana di hari itu seperti biasa dia sparring dengan sahabatnya sekaligus sebagai partner latihannya yang bernama Hasan. Yang dimana dari sekian banyaknya latihan, pada akhirnya Mehmed berhasil mengalahkan ilmu berpedangnya Hasan. Lalu setelah sesi latihan, dia mendapatkan surat dari kepala menteri kerajaan yang ada di kota Edirne, yaitu Halil Pasha, yang dimana isi surat itu mengabarkan bahwa ayahandanya yaitu Sultan Murad II telah meninggal. Sehingga dengan begitu Mehmed pun langsung bergegas menuju ke istana.
Saya jelaskan terlebih dahulu, sebenarnya Mehmet ini telah diangkat sebagai sultan untuk menggantikan ayahnya di 7 tahun yang lalu, ketika dia masih berusia 12 tahun setelah kematian dari putra pertamanya yaitu Aladin Ali. Akan tetapi pada waktu itu, Kepala Menteri Kerajaan yaitu Halil Pasha mengambil keputusan untuk memanggil kembali Sultan Murad II untuk kembali bertahta dengan alasan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan tentang adanya kemungkinan ancaman dari pasukan salib yang ingin merebut kerajaan Ottoman. Itulah yang membuat Mehmet meletakkan kembali kesultanannya dan dikirim ke Saruhan. Murat'ın tahta dönmesini sağladı. Setelah sampai di istana, dia mencium tangan jasad ayahnya, memuji semua tentang kehebatan ayahnya semasa kehidupannya, yang sudah melebarkan sayap kerajaan Ottoman atau Utsmaniyah menjadi kesultanan Islam terbesar di dunia. Namun, terlepas dari itu semua, hanya ada satu wilayah yang hingga sampai ayahnya meninggal, wilayah tersebut belum bisa dibebaskan. Dan di sana, Mehmet bersumpah akan membebaskan wilayah itu guna membangun negara Islam yang lebih besar seperti yang dicita-citakan oleh ayahnya. Dengan menggenggam tasbih peninggalan sang ayah, dia sudah siap untuk berasa. Dan apakah dia benar-benar orang yang telah diramalkan oleh baginda Rasulullah di 800 tahun yang lalu? Mehmet resmi mengangkat tahtanya kembali dan menjadi seorang raja atau Sultan Mehmet II untuk menggantikan ayahnya Sultan Murad II. Di singgasananya, dia langsung mendapatkan penjelasan dari kepala menterinya yaitu Halil Pasha. Kenapa pencopotan tahta itu pernah ia lakukan terhadap Mehmet? Sehingga di sana Halil menjelaskan bahwa saat itu Mehmet masih terlalu muda. Sementara tentara salib waktu itu sudah menyeberangi Danube untuk mengusir kekuasaan Utsmaniyah dari Rumelia. Sehingga Halil memutuskan untuk mengangkat kembali Sultan Murad agar kerajaan tetap kuat. Intinya semua itu dia lakukan demi negara. Toh kalau misal Mehmet berpikir bahwa itu adalah sebuah kesalahan, Halil pasrah dan bersedia untuk meletakkan nyawanya di tangan Mehmet di detik itu juga. Namun pada akhirnya Sultan Mehmet tidak meragukan hal itu. Dia kembali mengangkat Halil Pasha menjadi kepala menteri kerajaannya. Lalu kita dibawa menuju ke sisi tenggara berjarak 240 km dari Istana Ottoman. Terdapat sebuah benteng raksasa yang bernama Konstantinopel, ibu kota dari Kekaisaran Bizantium, sisa terakhir dari Kekaisaran Kristen Romawi Timur. Di hari itu, Kaisar Konstantinus ke-11 mendapatkan kabar bahwa Sultan Agung Murad II telah wafat dan Sultan Mehmet yaitu anaknya telah menduduki tahta untuk yang kedua kalinya. Di sana para petinggi istana itu tertawa mendengar berita tersebut karena itu menandakan tentang kecarut-marutan kerajaan Utsmaniyah. Mereka semua membahas tentang kegagalan Sultan Murad II yang tidak bisa mengalahkan mereka dan pastinya akan selaras dengan Mehmet sebagai anaknya yang pastinya sama-sama lemah. Dan di sana mereka juga menjelaskan tentang semakin besarnya kesempatan Orhan untuk menggulingkan Kesultanan Mehmet. Orhan adalah Pangeran Utsmaniyah, salah satu keturunan dari Kesultanan Utsmaniyah itu sendiri. Lebih tepatnya, Orhan adalah keponakan dari Sultan Mehmet II. Tapi Orhan bukanlah bagian dari pemerintahan resmi Utsmaniyah pada waktu itu. Yang pada akhirnya, Orhan ini memilih untuk berpihak kepada Bizantium, di mana dia tinggal di Konstantinopel untuk mencari perlindungan. Sehingga jelas pada masa itu juga Bizantium bisa memanfaatkannya sebagai alat politik untuk bisa terus mengancam stabilitas Kesultanan Utsmaniyah. Namun semua kegirangan tersebut tidak dialami oleh Adipati Notaras. Justru malah dia khawatir bisa jadi kemenangan itu hanya menjadi khayalan mereka saja. Karena satu-satunya ambisi terbesar Sultan Mehmet adalah untuk mengalahkan kerajaan mereka. Tidak tanggung-tanggung, Sultan Mehmet mempelajari ilmu taktik perang. Ia juga belajar bahasa mereka untuk mengetahui kelemahan mereka. Bahkan, Sultan Mehmet belajar agama mereka untuk bisa mempengaruhi iman rakyat Konstantinopel itu sendiri. Jadi, menurut Notaras, saat itu bisa dikatakan Mehmet memang masih muda. Tetapi, Mehmet adalah seorang anti-Kristus sejati. Artinya, sangat sembrono jika kaisar meremehkan musuh besar yang akan datang itu. Namun sang kaisar tetap tenang menanggapi penilaian tersebut. Bisa jadi Mehmet memang benar sekuat itu. Tapi faktanya, Mehmet pernah digulingkan dari tahtanya sebelumnya. Reputasinya sangat rendah di mata rakyatnya. Sang kaisar di sana akan menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya sebelum Mehmet menyadarinya.
Dengan cara yang pertama, dia menyuruh Notaras untuk mengirim utusan menuju ke istana Ottoman, di mana dia akan menawarkan situasi landai perang dengan Mehmet hanya untuk melihat seperti apa reaksi Sultan Mehmet atas tawaran tersebut. Lalu, kita dibawa ke Vatikan di Roma, Italia, sebuah negara yang dulu di zaman itu dia adalah negara Katolik yang memiliki power yang sangat besar. Dan di dalam gereja sana, Paus Nikolaus V selaku pemimpin Katolik dunia mendapatkan kabar tentang kenaikan Sultan Mehmet. Dan di sana, mereka khawatir Mehmet akan lebih meningkatkan apa yang sudah ayahnya lakukan. Dan jika seperti itu, tidak bisa diragukan lagi. Setelah menghancurkan Konstantinopel, bisa jadi tujuan Sultan Mehmet berikutnya adalah Roma. Jelaslah Vatikan khawatir. Tapi kendati demikian, mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena mereka memang secara garis sejarah mereka bersinggungan dengan Konstantinopel yang menganut Kristen Ortodok. Sedangkan seperti yang sudah kita tahu bahwa Vatikan yaitu mereka menganut Kristen Katolik. Mereka bisa mengirim bantuan kepada Konstantinopel, namun dengan sebuah syarat yaitu Kaisar Konstantinus harus menyetujui perjanjian yang sudah pernah mereka tawarkan. Sebuah perjanjian untuk penyatuan antara Kristen Ortodok dan juga Katolik. Lebih tepatnya mereka harus menganut Katolik sih. Dan Vatikan harus memastikan itu harus benar-benar bisa terjadi. Kalau perlu, mereka harus menekan sang kaisar. Karena terlepas mereka itu masih beda aliran, Gereja Vatikan tidak mau kaum Islam bisa merebut benteng Konstantinopel. Terlebih lagi, Sultan Mehmet dirasa belum berpengalaman dan mereka harus bisa mengambil keuntungan dari itu, memberikan bantuan penuh kepada Konstantinopel untuk memusnahkan Ottoman untuk selama-lamanya. Kembali ke istana Ottoman, Sultan Mehmet benar mendapatkan surat penawaran landai perang dari Kaisar Konstantinus. Selain isinya adalah penawaran dari Konstantinus tidak akan melakukan penyerangan, Kaisar Konstantinus juga menaikkan upeti yang harus dibayar oleh Utsmania. Loh, kenapa kok Sultan Mehmet ini harus bayar upeti kepada Kaisar Konstantinus? Karena di masa sebelum-sebelumnya, ayah Mehmet II yaitu Sultan Murad II juga membayar upeti serupa kepada Kaisar Konstantinus demi menjaga stabilitas Utsmania. Terlebih lagi, ketika Sultan Murad itu selalu gagal dalam penyerangannya terhadap benteng Konstantinopel. Dan di masa sekarang, Kaisar Konstantinus itu melakukan cara yang serupa, yaitu mengancam akan menjadikan Orhan sebagai Sultan tandingan jika Mehmet II tidak membayar uang tahunan kepada mereka. Sehingga, dengan membayar upeti, Sultan Mehmet II bisa mencegah Konstantinopel menggunakan Orhan sebagai pemimpin boneka Utsmaniyah untuk menantang kekuasaannya dari dalam. Di sana, Sultan Mehmet sadar dia masih baru menjabat, pasukan militernya jauh dari yang namanya kata solid. Sehingga dia memutuskan untuk memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan bagi rakyatnya. Dia menerima permintaan Kaisar Konstantinus itu dengan penuh persahabatan. Tidak hanya itu, dia memerintahkan untuk mengirim pesan kepada kerajaan-kerajaan Katolik yang ada di Eropa Barat yang disebut sebagai pasukan Latin, Hungaria, Polandia, Serbia, dan juga Paus yang ada di Vatikan, untuk mengatakan bahwa Ottoman menginginkan kehidupan damai dengan mereka. Lalu, setelah seluruh menterinya keluar, dia memerintah Zaganos dan juga Abatin untuk tetap di ruangan. Mereka berdua adalah pengikut setianya yang dia angkat menjadi menteri. Di sana, Sultan Mehmet mengatakan kepada mereka berdua bahwa di kehidupannya tidak ada tujuan lebih besar daripada membebaskan Konstantinopel untuk masa depan negaranya. Di sana, Sultan mengisyaratkan bahwa dia telah memiliki rencana dan mengingatkan kepada kedua pengikut setianya itu untuk bersabar sampai semua hambatan yang menghalangi mereka dapat mereka singkirkan satu demi satu. Hingga setelah itu mereka bisa bersama-sama untuk mengambil alih benteng Konstantinopel tersebut. Namun, Zaganos masih belum puas dengan penjelasan sultannya. Bahkan dia takut atas keputusan yang sultannya ambil karena itu sangat berpotensi merendahkan kepercayaan seluruh rakyat terhadapnya. Namun, di sana Sultan Mehmet II mengatakan, dan ini kata-katanya sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, pemerintahan bukan sebuah tempat untuk kekuasaan, melainkan pemerintahan adalah sebuah alat untuk melindungi kepentingan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, dan membangun masa depan mereka. Itulah yang menjadikan pemimpin itu besar. Semangat ya. Dan jika waktunya telah tiba, rakyat dan pasukannya pasti akan mengerti tentang keputusannya.
Setelah itu, di ruangan pribadinya kita diperlihatkan istrinya yaitu Gulbahar Hatun dan anaknya yaitu Bayezid, yang dimana mereka telah tiba di istana untuk memberikan penghormatan kepada Mehmed II yang sudah menjadi seorang raja. Kita dibawa ke pelabuhan Genoa di Italia. Di sana, kita diperkenalkan dengan seseorang perempuan yang bernama Era yang dihampiri oleh seorang laki-laki yang bernama Giustiniani. Era adalah anak dari seorang perancang meriam paling terkenal. Sedangkan Giusti adalah komandan pasukan Republik Genoa. Saya jelaskan dulu, Genoa adalah sebuah kota di Italia Utara yang di waktu itu merupakan kekuatan maritim besar di Eropa. Intinya, di momen tersebut, Giusti tidak mau Era menyusul ayahnya yang tinggal di Galata, yaitu sebuah distrik perdagangan milik Republik Genoa yang berada di sisi utara Konstantinopel. Dan di sana, Giusti adalah orang yang sangat mencintai Era. Dan agar Era tetap tinggal di sana, dia merayunya dan mengatakan bahwa dia bisa nego dengan Adipati Genoa tentang proyek rancangan pembangunan yang didesain oleh ayahnya itu, yang masih tidak menemukan titik temu. Namun itu percuma karena pada dasarnya Era memang sudah ingin segera menyusul ayahnya di Galata dan dia juga hanya menganggap Giusti hanya sebatas sahabat baginya, tidak lebih. İsa Paşa, Gelibolu'daki tersaneye emir ver. Beberapa minggu kemudian di Istana Ottoman, Sultan Mehmed memerintahkan seluruh para petingginya untuk mulai menyiapkan segala hal untuk kebutuhan perangnya, termasuk untuk membuat 100 kapal dalam 1 tahun. Jelaslah di sana yang mengalami kebingungan hanyalah Halil Pasha. Karena yang dia tahu sultannya itu memilih jalur tanpa perang. Namun nyatanya, ajakan damai itu hanyalah untuk meredam pihak musuh agar tidak menyerang mereka duluan. Dikala sultan belum memiliki persiapan yang matang. Intinya, di sana Halil Pasha jadi malah khawatir akan peperangan tersebut, yang justru malah membuat kerajaan Ottoman bisa hancur lebur. Tapi, yang jelas, Sultan Mehmed berucap bahwa tidak membuat perubahan sama saja dengan mati. Mereka harus membuat keputusan berani untuk masa depan bangsa. Sesuai dengan para pendahulu yang selalu berucap, kita hidup untuk mencatatkan sejarah, bukan untuk menjadi seorang pengecut. Di pasar Galata, dari perjalanan yang panjang, kita diperlihatkan Era yang akhirnya sampai di tanah Turki. Di sana, dia menyelamatkan bocah yang mencuri 1 buah apel dari pedagang. Serta di sana juga, untuk yang pertama kalinya, dia bertemu dengan Hasan yang mendukung perbuatan Era. Lalu, kemudian sampailah Era di kediaman ayahnya yaitu Urban. Di sana, Era bercerita tentang tarik ulur rancangan sketsa pembangunan yang dirancang Urban untuk istana Genoa. Namun Genoa tidak tertarik dan justru malah menginginkan Urban untuk merancangkan sebuah meriam untuk mereka, yang dimana Urban sudah tidak sudi untuk membuatkan senjata untuk siapapun. Lalu, di pasar kita diperlihatkan Hasan mendapatkan info dari mata-matanya bahwa Kaisar Konstantinus akan mengadakan makan malam dengan para pejabat dan juga mengundang Orhan selaku pengkhianat Utsmaniyah. Dan benar, di malam harinya pertemuan itu benar terjadi. Di sana, Kaisar menginfokan bahwa kerajaan Beylik Karaman yang dipimpin oleh Karamaknolu Ibrahim sedang dalam persiapan perang untuk melawan Kesultanan Mehmed. Just info ya, Beylik Karaman adalah kerajaan kecil Islam di Anatolia yang memang dari dulu enggan untuk tunduk di bawah kekuasaan Utsmaniyah dan menjadi salah satu musuh utama bagi Kesultanan Utsmaniyah itu sendiri dalam upaya penyatuan Anatolia. Yang dimana Karaman ini sering bersekutu dengan musuh-musuh Utsmaniyah termasuk dengan Bizantium dan kerajaan Kristen Eropa untuk melawan ekspansi Utsmaniyah. Intinya begitu. Dan di makan malam tersebut kita jelas diperlihatkan tentang dukungan yang dilakukan Konstantinopel terhadap pergerakan Karaman. Hal itu bisa dimanfaatkan Orhan untuk bisa merebut tahta dari Sultan Mehmed. Di sana, Kaisar menyuruh Orhan untuk mengirim surat kepada Karaman dan mengatakan bahwa Konstantinopel berada di pihaknya, termasuk menuliskan nama Halil Pasha, pasukan Latin, Hungaria, dan Paus di Vatikan. Dan jika Orhan bersedia untuk menulis surat tersebut, sang kaisar akan mengirim surat tersebut dengan metode 2 utusan yang berbeda untuk menempuh rute yang berbeda untuk memastikan surat tersebut berhasil sampai di tangan Karamaknolu Ibrahim. Yang untuk selanjutnya, mereka hanya duduk santai dan menyaksikan perang saudara yang akan terjadi antara Utsmaniyah dan Beylik Karaman. Akhirnya,
Orhan pun menuruti perkataan Kaisar Konstantinus. Namun, salah satu dari dua pengirim pesan itu dicegat oleh Hasan yang sudah mendapatkan info dari mata-matanya. Setelah berhasil, surat dari Orhan untuk Karapeknolu atas anjuran dari Kaisar Konstantinus tersebut langsung diserahkan kepada Sultan Mehmed untuk dia baca, yang pada akhirnya siasat musuh pun berhasil terbongkar. Lalu berbulan-bulan kemudian, kita dibawa ke tempat Kaisar Konstantinus yang dimana dia sedang mandi bareng sama para selir-selirnya. Di sana, bersama dengan dua petinggi lainnya, mereka tengah merayakan tentang keberhasilan siasat mereka. Karapeknolu telah memulai pemberontakan terhadap Kesultanan Mehmed, dan mereka beranggapan bahwa Sultan Mehmed akan habis jika dia kalah melawan Karapeknolu. Namun secara teknis, sang kaisar tidak peduli siapa yang menang, karena yang jelas Mehmed akan menderita kerugian besar dan akan kehilangan banyak tentaranya. Dengan begitu, dia tidak akan mengganggu Konstantinopel lagi untuk waktu yang lama. Kerajaannya akan melemah. Lalu mereka akan melipat gandakan upeti yang harus dibayar oleh Sultan Mehmed kepada Orhan sebagai boneka politiknya. Dan logikanya, Sultan Mehmed akan sulit untuk menolak karena kerajaannya tengah tidak berdaya. Jadi pendapatan Konstantinopel bisa meningkat sementara Sultan Mehmed berangsur-angsur akan kehilangan simpati dari rakyatnya dan nama baiknya lambat laun akan memudar di mata para rakyatnya. Dan pada akhirnya, di bulan-bulan berikutnya, di sebuah medan tempur yang sudah disiapkan oleh Sultan Mehmed, faktanya, kerajaan Beylik Karaman ketar-ketir ketika melihat besarnya pasukan yang berhasil dikumpulkan oleh Sultan Mehmed. Mereka merasa tertipu oleh isi surat yang dikirim oleh Orhan, yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan dukungan dari Halil Pasha. Sehingga, daripada hancur lebur, Karapeknolu Ibrahim selaku pemimpin Beylik Karaman mengajukan perdamaian dan persatuan terhadap Sultan Mehmed. Dibawalah dia di hadapan Sultan. Di sana, Sultan Mehmed menerima tawaran tersebut. Tapi, dia juga dengan tegas mengatakan kepada Karapeknolu, jangan sekali-kali untuk memerangi para orang-orang yang terhormat. Dan jangan ada lagi pertumpahan darah yang tidak perlu. Dan di sana, Karapeknolu pun berjanji dan mencium tangan Sultan Mehmed. Trik Sultan Mehmed untuk mengumpulkan prajurit yang besar nyatanya berhasil mengalahkan kerajaan Karaman tanpa baku hantam. Lalu setelah itu dia kembali menerima surat dari Kaisar Konstantinus yang dimana dia masih mengira bahwa Utsmaniyah tengah berperang saudara. Sehingga isi surat itu mengatakan bahwa Sultan Mehmed harus melipat gandakan upeti yang harus dibayar kepada Orhan. Dan jelaslah Sultan tidak sudi untuk melakukan hal itu. Di sana, Halil Pasha diperintahkan untuk tetap di tempatnya. Di sana, Sultan mulai memarahi Halil. Kenapa Halil selalu berpikir untuk harus menuruti omongan Konstantinus? Kenapa Halil selalu beranggapan bahwa pasukan Utsmaniyah dan sultannya itu tidak memiliki kekuatan yang layak untuk menaklukkan Konstantinopel? Semua itu merujuk kepada surat yang pernah ditulis oleh Orhan. Barulah, di sanalah Sultan Mehmed menunjukkan surat yang dia rahasiakan sebelumnya. Surat yang berhasil dia rampas itu ditunjukkan kepada Halil. Kenapa? Di surat itu, Orhan menuliskan bahwa dia mendapatkan dukungan dari Halil Pasha. Apakah itu sebuah kebenaran yang belum terungkap? Di sana, Halil terkejut dan bersumpah atas nama Allah, dia tidak ada sangkut paut apapun atas siasat tersebut. Dia tidak pernah mengkhianati sultannya baik di era Sultan Murad maupun Sultan Mehmed. Dia pastikan bahwa surat yang ditulis Orhan itu hanyalah sebuah fitnah. Sehingga di sana Sultan Mehmed akan membahas hal itu lebih serius lagi setelah mereka semua kembali ke istana. Sedangkan di pihak Kaisar Konstantinus, dia kebakaran jenggot menerima kenyataan bahwa Karapeknolu sangat pengecut, mengaku kalah bahkan sebelum perang. Di sana, Notaras mengartikan bahwa Sultan Mehmed berhasil membongkar siasat mereka, sehingga dia bisa memenangkan pertempuran pertamanya dengan cantik. Dan untuk selanjutnya, bisa dipastikan bahwa Sultan Mehmed tidak akan tunduk lagi. Dan hanya tinggal menunggu waktu, dia dan pasukan besarnya menyerang Konstantinopel. Di malam harinya, di istana Ottoman, Halil berkeringat dingin ketika dipanggil oleh sultannya untuk ke ruangan pribadinya.
Yang awalnya dia mengira bahwa itu adalah malam terakhirnya untuk hidup, nyatanya Sultan Mehmed hanya ingin memberitahunya bahwa dia akan mendirikan sebuah benteng di satu titik yang menurutnya paling strategis. Di sana Halil lega. Namun, kendati demikian, dia tetap memberikan pandangan objektifnya tentang pembangunan benteng tersebut. Dia memastikan bahwa Kaisar Konstantinus, Paus, pasukan Latin Eropa, dan semuanya pasti akan mengetahui hal tersebut. Hal itu akan membuat mereka segera membentuk aliansi besar untuk menyerang. Namun di sana Sultan Mehmed tidak gentar. Dia tidak peduli dengan aliansi tersebut. Yang dia pedulikan adalah rakyat dan negaranya. Membangun benteng tersebut adalah untuk merealisasikan tujuannya untuk menyerang Konstantinopel. Setahun berikutnya, tepatnya di tahun 1452 di bulan April, dibangunlah benteng tersebut, yang dimana benteng itu akan bisa menjadi pengontrol semua kapal yang datang dari Laut Hitam. Sehingga Kaisar Konstantinus marah dengan pergerakan yang dilakukan oleh Sultan Mehmed, karena dengan adanya benteng itu sama saja akan memotong jalur perdagangan dan juga bantuan antara Konstantinopel dengan pihak luar. Sehingga di sana sang kaisar pun memerintahkan untuk segera mengirim pesan bantuan kepada Morea, karena Morea adalah salah satu wilayah Yunani di bawah Kekaisaran Bizantium yang secara teknis masih memiliki ikatan yang kuat dengan mereka. Dia juga ingin memanggil Giusti dari Genoa untuk menjadi komandan pasukannya. Dan satu lagi, sang kaisar juga mencari Urban untuk diperintah membuatkan senjata-senjata meriam yang mematikan. Sedangkan di Vatikan, mereka juga menyadari tentang pembangunan benteng yang dilakukan oleh Sultan Mehmed. Mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka harus segera membentuk pasukan tangguh dari tentara salib dan penyatuan gereja antar Katolik dan Ortodoks. Kendati pun keadaan Eropa waktu itu tengah carut marut. Inggris dan Prancis saling perang satu sama lain, yang pastinya membuat keadaan mereka melemah. Sedangkan Raja Jerman sedang menghadapi masalah internal dalam perebutan kekuasaan. Situasi tersebut dipahami betul oleh Sultan Mehmed, sehingga jalan yang bisa diambil oleh Vatikan adalah mengajak Venesia dan juga Genoa untuk membentuk sebuah gerakan untuk menyodorkan bantuan kepada Konstantinopel. Kembali ke wilayah Ottoman, Sultan Mehmed mendapatkan laporan dari Zaganos bahwa persis seperti yang sudah mereka perkirakan, bahwa Konstantinus meminta bantuan kepada pasukan Morea. Lalu di malam harinya, Kaisar Konstantinus mengirim surat gertakan kepada Sultan Mehmed, yang dimana jika perang benar-benar terjadi, maka Ottoman akan menghadapi pasukan terbesar yang pernah ada dalam sejarah pasukan salib. Asırlardır sürdürdüğü entrikayı bırak. Sultan Mehmed yang menerima pesan gertakan tersebut pun tidak gentar sedikit pun. Bahkan, dia semakin siap dengan perang besar yang akan dia jalankan. Salah satunya, dia sudah mencegat pasukan Morea yang hendak datang untuk membantu Konstantinopel. Perang penuh darah dan pasukan Utsmaniyah berhasil menaklukkan mereka semua. Di keesokan harinya, di satu malam, Urban telah menolak ajakan Adipati Notaras untuk membuatkan senjata untuk Konstantinopel. Marah dengan penolakan tersebut, di malam itu Notaras mengirim beberapa utusannya untuk menangkap Urban dan juga Eras sebelum mereka kabur. Untung saja mereka semua diselamatkan oleh Hasan yang dibantu oleh temannya. Setelah berhasil mengalahkan para utusan itu, Hasan mengajak Urban untuk memenuhi panggilan Sultan Mehmed ke istana. Dan di keesokan harinya, di istana Konstantinopel, Notaras menyampaikan bahwa Urban berhasil diculik oleh pihak Sultan Mehmed. Ditambah lagi, dia juga mendapatkan laporan bahwa pasukan Morea telah berhasil dihancurkan oleh pasukan Ottoman di tengah jalan. Bahkan, menghabisi semua tentara Morea hingga tak tersisa satu pun dari mereka.
yang pastinya membuat Kaisar Konstantinus meledak-ledak. Dan pada akhirnya tidak ada pilihan lain, Kaisar memilih untuk meminta bantuan kepada Paus di Vatikan. Dan dia siap untuk berada di bawah otoritas Katolik. Demi kemenangan melawan Mehmed, tidak ada cara lain, mereka harus bersatu. Jelaslah, hal itu ditentang oleh para pemuka agama Kristen Ortodoks. Mereka benar-benar tidak sudi menjadi penganut Katolik. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan Era akan membantu ayahnya dan menyamar menjadi seorang pria. Dan mereka berdua pun telah sampai ke wilayah Ottoman dan bertemu dengan Sultan Mehmed. Di sana, Urban berterima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh Sultan. Dan atas ketidaksenangannya dengan Konstantinopel, dia tidak keberatan membuatkan sebuah meriam sebesar apapun yang Sultan Mehmed inginkan. Dan Hasan akan ditugaskan menemani mereka demi keamanan dan kenyamanan mereka berdua. Dan dimulailah proyek pengerjaan meriam raksasa tersebut. Tepat di bulan September di tahun 1452, benteng milik Sultan Mehmed pun sudah kokoh berdiri. Dan ketika di sana para penjaga melihat kapal untuk menuju ke benteng Konstantinopel, tanpa pikir panjang mereka pun langsung menghancurkan kapal tersebut. Dan ternyata kapal yang mereka hancurkan itu adalah kapal dagang milik Adipati Genoa. Jelaslah si Adipati itu marah. Dia langsung menyuruh Guisti segera membentuk pasukannya dan segera menuju ke Konstantinopel untuk menawarkan sebuah bantuan. Dan Guisti pun siap melakukan ekspedisi tersebut. Itu pun juga selaras dengan apa yang dilakukan oleh Paus di Vatikan, di mana dia mengirim Isidor untuk menjadi penghubung mereka dengan Konstantinopel. Dan Paus juga akan mengirimkan satu detasemen besar pasukan pemanah untuk membantu Konstantinus menghadapi perang besar tersebut. Berminggu-minggu kemudian, pengerjaan meriam raksasa masih berlanjut. Hasan di sana begitu kagum melihat Era yang selalu senantiasa membantu ayahnya. Sedangkan di istana Konstantinopel, akhirnya Isidor telah sampai dan dia bertemu dengan sang kaisar. Di sana Isidor kembali menekankan bahwa bantuan yang mereka berikan tidaklah gratis. Kaum Ortodoks harus bersedia menerima otoritas dari Vatikan, yang artinya seluruh penghuni Konstantinopel harus menganut ajaran Katolik. Dengan kedatangan Isidor itu, para pemuka agama semakin lantang menyuarakan pemberontakan jika mereka benar-benar dipaksa untuk menjadi penganut Katolik. Namun sayang, pertemuan tersebut berhasil diendus oleh pihak istana dan terjadi sebuah pengamanan di malam itu juga. Beberapa bulan kemudian, Hasan dan Era memiliki hubungan yang semakin dekat dan mereka pun saling bersenggama satu sama lain. Bisa dikatakan ini adalah hal yang manis. Namun bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa perang semakin dekat. Kelompok Guisti telah sampai di Konstantinopel. Dia disambut hangat oleh seluruh masyarakat di sana. Lalu setelah itu dia langsung menuju ke istana untuk bertemu dengan sang kaisar. Di sana kaisar sangat senang. Namun tetap tidak bagi Adipati Notaras, yang secara teknis dia terganggu dengan semua keputusan kaisarnya, mulai dari takluk dengan otoritas Katolik Vatikan sampai meminta bantuan kepada pasukan Latin. Namun sekali lagi dia tidak bisa apa-apa jika kaisarnya sudah membuat keputusan. Di malam harinya kembali ke wilayah Ottoman. Di bengkel meriam itu Era dan Urban masih sibuk berdiskusi hingga tiba-tiba untung saja Hasan untuk yang kesekian kalinya dia menyelamatkan nyawa mereka berdua. Jelas orang itu adalah kiriman dari Notaras. Sehingga atas kejadian tersebut Urban semakin bersemangat untuk segera menyelesaikan meriamnya untuk menghancurkan benteng Konstantinopel. Lalu kita dibawa ke ruangan Sultan Mehmed yang di hari itu dia mendapatkan kabar baik, di mana akhirnya dia berhasil membuat perjanjian damai dengan Raja Serbia, Hungaria, Polandia, dan Georgia. Semua negara-negara yang ditakutkan akan beraliansi dengan Konstantinopel itu sudah bisa dipastikan itu tidak akan terjadi.
Dan berhari-hari kemudian, akhirnya meriam raksasa rancangan dari Urban dan Era pun selesai. Bom raksasa itu nantinya akan benar-benar mengguncangkan benteng terkuat yang belum pernah terkalahkan hampir 1000 tahun itu. Apakah Konstantinopel akan benar-benar hancur lebur di tangan Sultan Mehmed? Yolunuz açık olsun. Dengan selesainya meriam tersebut, pasukan senjata Utsmaniyah yang dipimpin oleh Hasan pun langsung melakukan ekspedisi perjalanan untuk menuju ke benteng Konstantinopel. Tidak hanya itu, 100 kapal juga sudah disiapkan di lautan Gallipoli. Allahu Ekber! Sedangkan Sultan Mehmed sebelum keberangkatannya, dia menyerahkan surat yang dia tulis untuk istrinya, serta dia memeluk anaknya yaitu Bayezid yang nantinya akan menjadi putra mahkota penerus kesultanannya. Sedangkan di Konstantinopel, Kaisar di tengah seluruh masyarakatnya, dia mendeklarasikan bahwa dia siap untuk berperang dan akan menghancurkan Ottoman hingga tak tersisa. Siz yeni bir destan yazacaksınız. Tepat di tanggal 1 April di tahun 1453 di hari Paskah, Sultan Mehmed sudah tiba di depan benteng Konstantinopel. Di ruang kampnya, dia menyusun seluruh strategi yang sudah dia siapkan. Dan seluruh komandan pasukannya pun siap untuk menjalankan strategi tersebut. Çıkabilirsiniz. Hingga di keesokan harinya, ratusan ribu pasukan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II berdiri tegak tepat di mulut benteng Konstantinopel. Sebelum kedua kubu saling menyerang, kedua pimpinan itu saling dipertemukan. Di sana terjadi negosiasi apakah pertempuran ini akan benar-benar pecah. Dan perundingan tersebut pun tidak mendapatkan titik temu. Yang artinya perang secara resmi dibuka. Dan untuk memulainya, pasukan Utsmaniyah pun melancarkan serangannya terlebih dahulu. Hadi yerlerinize. Setelah itu, meriam raksasa yang mereka bawa pun menunjukkan kegarangannya. Lalu, setelah itu, pasukan kavaleri melakukan gerakan maju untuk menerjang benteng. Perang semakin memanas, dan yang pastinya Konstantinopel akan menghadang pasukan Utsmaniyah dengan berbagai cara.
luar biasa. Di serangan hari pertamanya itu, pasukan Utsmaniyah belum bisa menjebol benteng Konstantinopel. Ketangguhan benteng itu nyatanya bukanlah sebatas omong kosong. Namun, kendati pun demikian, dari kedua belah pihak mereka sama-sama menghabiskan banyak prajurit. Ayvansaray cephesi. Aynı sultan. Hari kelima dalam pertempuran, di dalam tendanya, Sultan Mehmed mendapatkan kabar tentang kegagalan dari setiap lini penyerangannya. Sehingga di sana Sultan Mehmed memerintahkan salah satu komandannya untuk menyuruh ketua penggali terowongan yaitu Mustafa agar lebih mempercepat galiannya. Karena sebenarnya mereka tidak hanya melakukan serangan dari darat maupun laut, mereka juga menyerang melalui bawah tanah untuk bisa menjebol benteng tersebut. Sehingga kita diperlihatkan Mustafa dan seluruh pasukannya yang ada di dalam tanah, mereka menggali terowongan hingga ke titik tembok benteng musuh. Namun sayang, di keesokan harinya, ketika mereka hampir sampai untuk di titik tembok itu, terowongan yang mereka gali itu ambruk. Çıkın, tam çökecek. Hadi acele. Koşun. Koy. Dan strategi terowongan itu juga diketahui oleh pasukan Konstantinus. Hazır aslanlarım. Kazın. Durun, sessiz olun. Akibat hal tersebut, sebagian penggali terowongan terjebak di sebelah sisi jalur musuh, dan itu adalah kelompoknya Selim. Dia sadar bahwa pasukan musuh mengejar mereka dan sudah berjarak sangat dekat. Sehingga Selim dan kelompoknya pun membuat sebuah keputusan. Dia menginginkan ketua Mustafa untuk pergi dari terowongan karena Selim dan kelompoknya akan meledakkan terowongan itu bersamaan dengan para prajurit musuh yang mengejarnya. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Terowongan itu meledak tepat di depan mulut benteng. Hari ke-12 dalam pertempuran. Di hari itu, Sultan memanggil Hasan untuk ditugaskan memimpin pasukan terbaik untuk melakukan penyerangan di malam hari. Dan perintah itu pun langsung dilaksanakan oleh Hasan. Dan yang pastinya, pertempuran malam itu berjalan begitu sangat sengit. Acele edin! Dağılın! Ağzına ateşleyin! Hadi! Pertarungan semakin memanas dan di sana Hasan melihat komandan pasukan Konstantinus yaitu Giusti, sehingga dia pun langsung mengincarnya. Namun sayang, anak panah itu gagal untuk menembus jantung Giusti. İskele hazırlanın! Burayı terk etmemiz lazım. Defol! İndirin kuleleri! Asa masih ditunjukkan baik dari kedua kubu. Di sana, Giusti menjadi komandan yang sangat bersinar. Dan hingga pada akhirnya dia berhasil membidik menara penghubung milik pasukan Utsmaniyah dan meledakkan Hasan yang ada di sana. Pasukan Utsmaniyah kembali menelan kegagalan di serangan besar malam itu. Hasan, untungnya dia selamat dari ledakan. Di sana dia memuji kehebatan Giusti sebagai komandan musuh. Namun yang jelas,
Era di sana mengobati luka-luka minor yang diderita oleh Hasan. Sedangkan di dalam benteng Konstantinopel, mereka semua mengadakan pesta dan menari bersama atas keberhasilan mereka yang bisa membendung serangan dari Utsmaniyah. Di keesokan harinya, Kaisar Konstantinus mendapatkan laporan dari notaras bahwa di pertahanan setiap lini mereka tidak mengalami luka yang serius dibanding pasukan Utsmaniyah. Di sana, sang kaisar sumringah atas kemenangan tersebut. Di sana Isidor juga mengatakan bahwa Paus sudah meyakinkan kembali Hungaria untuk ikut membantu. Intinya, mereka berencana untuk benar-benar menghancurkan Utsmaniyah untuk selama-lamanya. Hari ke-28 dalam pertempuran, bisa kita saksikan pasukan Utsmaniyah mengalami luka yang sangat telak. Dan di dalam camp, selaras dengan apa yang dikatakan oleh Isidor, Sultan Mehmed mendapatkan surat dari pimpinan baru Hungaria dan mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata sudah tidak berlaku lagi. Pihak Hungaria yang baru itu menyuruh Sultan Mehmed menarik seluruh pasukannya. Karena jika tidak, perang akan semakin besar ketika pasukan Hungaria datang untuk membantu benteng Konstantinopel. Namun sayangnya, Sultan Mehmed tidak gentar sedikit pun. Dia beranggapan itu hanyalah gertakan. Dan kalaupun itu benar, dia akan menaklukkan benteng Konstantinopel sebelum pasukan Hungaria tiba. Dan bahkan untuk selanjutnya, dia siap untuk perang melawan Hungaria bahkan Yunani sekalipun. Lalu di malam harinya, di benteng Konstantinopel, salah satu komandan yang ada di sana akan mengeksekusi para tawanan dari pasukan Utsmaniyah yang mereka tangkap. Dia pun menertawakan keyakinan pasukan Muslim yang jika mereka mati dalam perang, maka mereka akan mati dalam keadaan syahid dan akan masuk surga. Sehingga dia akan mempercepat hal itu dengan cara menggantung para tawanan-tawanan Utsmaniyah di benteng mereka. Namun tak lama, satu tombak meluncur menembus jantung si komandan itu. Hari ke-40 dalam pertempuran, Sultan Mehmed dan para petingginya menuju ke sisi laut pasukannya yang mengalami kegagalan telak. Dia begitu sangat temperamen dan sangat marah melihat kenyataan tersebut, yang dimana Hasan berusaha untuk menenangkannya. Sedangkan di pihak Konstantinopel, mereka berpesta menikmati keunggulan mereka sambil menikmati indahnya tubuh para penari yang menghibur mereka. Semua itu tidak berbanding lurus dengan keadaan yang ada di kubu Utsmaniyah. Sultan Mehmed meluapkan seluruh emosinya. 40 hari dalam pertempuran, pasukan laut tidak bisa menembus benteng yang ada di sisi lautan adalah kegagalan yang paling mutlak. Bahkan puncak kemarahannya adalah dia sampai menghantam satu komandannya mengucap alasan kenapa dia kalah. Pasukan Utsmaniyah semakin terpuruk. Bahkan di dalam hati mereka mulai bertanya, kenapa mereka harus berperang? Kita juga diperlihatkan Sultan Mehmed yang sudah mengalami depresi berat dan dia mengurung dirinya sendiri di dalam tenda. Apakah jalan kekalahan ini harus dia terima? Yang menjadikan itu semakin parah adalah para prajurit sudah mulai ingin membelot. Perang yang mereka lakukan hanyalah sia-sia. Di sana, Hasan memberikan ketegasan kepada para prajurit-prajurit yang ragu itu. Bahkan, dia tidak ragu untuk melempar belatinya hingga menembus jantung satu prajurit yang terlalu vokal. Di beberapa hari berikutnya, para komandan memanggil Syekh Pemsetin ke kamp perang. Tujuannya adalah untuk bisa berbicara kepada Sultan Mehmed yang sudah mengurung diri di tenda selama 2 hari penuh. Dan benar saja, kedatangan Syekh Pemsetin tidak sia-sia. Dia disambut oleh Sultan Mehmed di tendanya. Di sana, Syekh memberikan nasihat-nasihatnya kepada Sultan Mehmed. Bahkan, dia mengajak Sultan Mehmed untuk menuju ke satu titik di sekitar benteng Konstantinopel. Dia menjelaskan bahwa sebelum dia menemui si Sultan, dia berdoa 3 hari berturut-turut, bertanya kepada Allah apakah penyerangan yang Utsmaniyah lakukan diperuntukkan untuk kebaikan atau keburukan. Hingga di malam yang terakhir, Syekh baru mendapatkan jawaban dari Allah SWT, di mana beliau bermimpi bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu Ayub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ingat ya, dengan sosok beliau sudah diperlihatkan di sini yang pertama, yang dimana beliau menunjukkan letak makamnya kepada Syekh Pemsetin dan menginginkan dia untuk menunjukkan makam itu kepada Sultan Mehmed.
guna untuk menjelaskan kenapa beliau dimakamkan dekat dengan benteng Konstantinopel. Di sana, para prajurit itu pun menggali satu titik yang benar adanya. Ada satu batu nisan yang telah terkubur oleh tanah. Saya menjelaskan, seperti yang sudah diketahui bersama, Ayub radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang bergabung dalam pengepungan Konstantinopel di masa lalu bersama dengan pasukan Muslim. Namun dia memilih untuk tidak meninggalkan benteng tersebut hingga beliau wafat. Padahal di zaman itu beliau tidak semudah Sultan Mehmed. Dia sudah tua, sudah sakit-sakitan, yang menyuratkan bahwa Sultan Mehmed harusnya tidak boleh gampang menyerah. Dia masih muda, plus dia datang ke benteng itu juga sebagai pemimpin yang telah diramalkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, Sephem Setin pun dengan tegas menyuruh Sultan Mehmed untuk kembali memimpin tentaranya, karena jika sang sultan tidak melakukannya, maka dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Bangkitkan kembali asa perjuangan dan semangat yang membara. Tunjukkan kepada seluruh pasukan jiwa kepemimpinan yang benar, karena saya yakin bahwa Mehmed memiliki kemampuan tersebut. Sehingga untuk selanjutnya pasukan Utsmaniyah kembali beraksi. Kemajuan-kemajuan yang tidak terduga, di mana mereka berhasil menyeret kapal-kapal tempur mereka melalui jalan darat ke Golden Horde, titik pertahanan terlemah dari benteng Konstantinopel, membuat seluruh warga panik. Kepanikan tersebut juga selaras dengan apa yang dirasakan oleh kaisar dan pasukannya. Hal yang ada di luar pikiran mereka benar-benar terjadi. Satu titik terlemah mereka berhasil terjamah oleh pasukan Utsmaniyah. Pembagian pasukan untuk mengisi titik terlemah bisa jadi efisien, namun bisa jadi tidak. Yang jelas, kebingungan telah melanda mereka. Di malam bulan purnama, Sultan Mehmed mengobarkan kembali moral pasukannya, yang dimana mereka pasti akan bisa menaklukkan benteng terkuat dunia. Dan ketika matahari besok terbit, sudah tidak ada jalan untuk pulang sebelum benteng itu berhasil mereka taklukkan. Dan dengan serentak, seluruh pasukan pun menyebut kebesaran nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tanggal 29 Mei 1432, tepat di hari Selasa, sebelum serangan total yang akan mereka lakukan, Sultan Mehmed memimpin pasukannya untuk sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Sedangkan di benteng Konstantinopel, Kaisar Konstantinus sadar betul bahwa hari itu adalah hari penyerangan total dan terbesar yang akan dilakukan oleh Sultan Mehmed. Dan hari itu adalah hari penentu siapa yang akan berdiri dan menjadi pemenang. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, Mustafa yang berada di divisi penggali, dia sudah mencapai tepat di bawah tembok benteng. Dan di sanalah dia akan meledakkan benteng kokoh tersebut dari bawah tanah. Dan mari kita saksikan bersama-sama serangan pamungkas dari pasukan Utsmaniyah. Serangan yang begitu sangat dahsyat, tembok akhirnya berhasil ditembus. Di dalam benteng, Kaisar Konstantinus diharapkan untuk pergi dari benteng untuk menyelamatkan diri. Perang telah ambyar di dalam benteng. Seluruh pasukan saling serang satu sama lain.
Husein diperintahkan Hasan untuk mengibarkan bendera Utsmaniyah di atas benteng, namun dia tertombak dengan telak. Kini kita diperlihatkan dua komandan tangguh dari kedua pasukan antara Hasan dan Guisti, yang pada akhirnya mereka dipertemukan dalam duel yang begitu sangat epik. Dan pada akhirnya duel itu pun dimenangkan oleh Hasan. Dan tugas Hasan selanjutnya adalah dia harus menaiki menara benteng musuh dan mengibarkan bendera Utsmaniyah di sana. Di dalam singgasana, Kaisar Konstantinus sudah pasrah akan keterpurukan yang dia derita. Tidak ada jalan keluar. Kendati pun dia sulit memutar keadaan, dia akan berjuang hingga akhir hayatnya demi martabatnya. Hasan akhirnya dia telah sampai di menara benteng. Di sana, dia menerima tembakan panah dari berbagai penjuru. Yang dia tahu hanyalah terus berjuang. Hingga pada akhirnya, di sisa nafas terakhirnya, dia berhasil menancapkan bendera kemenangan di benteng Konstantinopel. Yang mengartikan bahwa Utsmaniyah resmi menangkan pertempuran. Di akhir pertempuran tersebut, Adipati ditangkap oleh pasukan Utsmaniyah dan diberi kabar bahwa kaisarnya yaitu Konstantinus sudah mati. Sultan Mehmed pun masuk ke dalam benteng itu. Di sana, dia menyuruh para petinggi Konstantinopel untuk memakamkan kaisar mereka sesuai kepercayaan mereka. Lalu, masuklah Sultan Mehmed ke gereja pusat Konstantinopel, di mana dia bertemu dengan seluruh rakyat Kristiani yang berlindung di dalam sana. Dengan senyumannya, dia mengatakan bahwa keamanan dan ketentraman rakyat Konstantinopel mulai sekarang ada di bawah tanggung jawabnya. Dan Sultan Mehmed mengizinkan atau membebaskan mereka untuk hidup sesuai keyakinan dan agama mereka masing-masing. Dialah pemimpin kesultanan terbesar dalam sejarah Islam. Bahkan, Rasulullah pun memujinya sendiri jauh sebelum dia dilahirkan. Dialah Sultan Mehmed II yang memiliki gelar dalam sejarah Islam sebagai Muhammad Al-Fatih, yang artinya Muhammad Sang Penakluk. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, sebuah akhir yang epik untuk salah satu peristiwa paling bersejarah dalam dunia Islam dan juga Eropa. Penaklukan Konstantinopel bukan cuma soal perang,
tapi juga perubahan besar dalam peradaban. Dengan jatuhnya benteng terakhir Bizantium ini, Kesultanan Utsmaniyah benar-benar menegaskan dominasinya di dunia. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, Sultan Mehmed II bukan cuma seorang penakluk biasa. Dia adalah pemimpin yang visioner, cerdas, dan berani mengambil resiko besar. Bukan hanya berhasil menghancurkan tembok legendaris Konstantinopel, tapi juga merubah wajah kota itu menjadi pusat peradaban Islam yang megah. Dan kini kita mengenalnya sebagai kota Istanbul di Turki ya, pusat dari kekuatan Utsmaniyah selama berabad-abad. Namun sejarah juga nggak lepas dari pro dan kontra tentunya. Ada yang melihat Mehmed II sebagai pahlawan, ada juga yang melihatnya sebagai penyerang. Tapi yang jelas, satu hal yang nggak bisa dipungkiri, bahwa peristiwa ini mengubah jalannya sejarah dan peradaban dunia. Oke, cukup panjang ya pembahasan kali ini. Buat yang masih setia mendengarkan sampai akhir, waduh, kalian sangat luar biasa sekali. Terima kasih sudah support terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk mengeruk AdSense ini. Untuk saya agar tetap bisa bertahan hidup gitu maksud saya bro. Dan ini ada info untuk kalian, di bulan Ramadan nanti saya akan mengulas alur cerita lengkap dari series Umar, sebuah series epik yang mengangkat kisah terciptanya Islam untuk yang pertama kalinya. Karena di sana nantinya kita akan jelas diperlihatkan perjalanan Rasulullah, tapi dari kacamata Umar bin Khattab ya. Kita akan diperlihatkan perjalanan dari Umar bin Khattab dari awalnya sebagai seorang yang menantang Islam hingga akhirnya menjadi khalifah yang membawa keadilan ke seluruh dunia Islam. Nanti saya akan insya Allah rajin upload 2 hari sekali, oke? Karena series aslinya cukup panjang bro, ada 31 episode. Jadi alurnya nanti saya akan part-part gitu ya, 2 hari sekali. Jadi nanti kita bisa sama-sama akan menyelami bagaimana Islam berkembang, dan bagaimana konflik dan juga perjuangan itu terjadi, serta bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab mengubah dunia setelah meninggalnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi buat kalian yang suka sejarah Islam dan yang pengen tahu lebih banyak tentang para sahabat Rasulullah, atau yang sekedar penasaran dengan kisah perjalanan Islam seperti apa, jangan sampai kelewatan, oke? Jadi cukup sekian dari saya Geno, mewakili Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.